warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Hari ini kita akan ke persamaan umum gelombang. Nah, di persamaan gelombang, kita akan dapatkan ini simpangan gelombang itu sebesar A sin 2V T per T besar min X per lambda. Ya. Atau kalau kita rubah menjadi A sin 2VT per T min 2V lambda. Nah, Kak, di sini itu kan 2V per lambda. Kak itu bilangan gelombangnya. Maka bisa ditulis jadi, nah yang ini 2V per T itu per periode itu kecepatan sudut. Berarti bisa ditulis jadi A sin omega T min KX. Nah, apa sih itu arti plus minusnya? Nah, kalau di sini, ini kan simpangan gelombangnya. Plus di sini, ini artinya titik asal gelombangnya itu ke atas. Kalau kita gambarkan, ini gelombang nih, awalnya dia ke atas nih. Ya, baru ke bawah. Jadi bukit dulu. Kalau nanti persamaan awalnya negatif, berarti gambarnya dia ke bawah dulu. Jadi ke sini dulu. Nah, baru ke atas. Ini negatif. Nah, kalau di sini positif di sini berarti dia merambatnya ke kiri. Ke kiri itu kemana? Ke sini kan? Nah, kalau nanti tandanya negatif berarti dia merambatnya ke kanan. Berarti dia nanti merambatnya ke sini. Paham? Ingat ya, ini Y itu simpangannya, A itu amplitudonya, omega itu kecepatan gelombangnya, T waktunya, K bilangan gelombang, X jaraknya. Nih, di simpangannya, A amplitudonya, W itu frekuensi sudut atau kecepatan sudut boleh, itu 2V kali F frekuensinya, atau omega itu 2V per T. Sudah pernah dibahas ya waktu di gerak melingkar. K itu bilangan gelombangnya 2V per lambda. Kita ke contoh soalnya yang pertama. Nih. Berikut ini adalah persamaan simpangan gelombang berjalan Y sama dengan 5 sin V dalam kurung 0,5 T min 10,5 X. Ini kalian bisa rubah ke yang tadi. Jadi A sin omega T min KX ya. Maka periode dan frekuensinya ini boleh dirubah dulu jadi 5 sin ini dikalikan ke sini. Jadi 0,5 VT min 10,5 ini juga kali ke sini VX. Ya. Berarti omeganya berapa di sini? 0,5 V. Ya kan? Nih, omega sama dengan ini nih. Omeganya 0,5 V. Nah, omega itu apa? Omega itu kan 2VF. 2VF 0,5 V. Nah, V di sini gimana? Bisa dicoret. Berarti 2F-nya 0,5. Berarti frekuensinya nanti 0,5 bagi 2 ya. 0,5 bagi 2 itu 0,25. Nah, itu frekuensinya. Nah, ini sama kan? Omeganya itu 2V per T atau 2VF itu boleh. Omeganya tadi kita dapat 0,5V. Ininya
2V per T, berarti T-nya 2 per 0,5. Dapat kan periodenya 4 sekon. Berarti F-nya 1 per T. Kalau yang ini, kita cari dulu frekuensinya 0,25. Berarti T-nya tinggal 1 per F. 1 dibagi 0,25 itu 4. Nah, contoh soal selanjutnya, nih lihat. Terdapat sebuah gelombang berjalan yang memiliki persamaan gelombangnya y-nya 0,01 sin V 4T min X. Nah, X dan Y dalam senti dan T dalam sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik, yakni ketika titik asalnya sudah bergetar 2 sekon. Kita punya, nih, simpangan awalnya berarti Y 0,01 sin V 4T min X. Atau boleh ditulis lagi, 0,01 sin 4 VT min ya Vx. Ini berarti A-nya, amplitudonya A, ini sinnya, ini omeganya, omega T, min ini Kx. Nah, kita tahu X-nya 5 cm, T-nya 2 sekon. Berarti tinggal diganti ya. X-nya yang ini jadi 5 cm, T-nya jadi 2. Berarti 0. Nah, di sini tadi Y-nya 0,01 sin Pi 4 dikali 2 min 5 kan? 4 ke 2 8 kurangi 5. Nah, karena di sini V-nya 180, 8 kurangi 5 itu 3, tinggal dikalikan. Sin 540 itu 0 kan? 0 kali ini pasti hasilnya 0. Nah, soal selanjutnya, ininya A sin berarti ini omega T min Kx kan? Nah, kita tahu amplitudonya yang mana ya? Udah ini 0,02. Frekuensi sudut kita cari dari mana? Dari omega. Omeganya kan 10 V. Berarti omega itu kan 2 VF. Ini bisa dicoret, berarti F-nya jadi 5 ya. Kalau F-nya 5 Hz, berarti periodenya nanti 1 per 5. Tetapan gelombang itu yang mana? Ini konstanta gelombang, 2V. Cepat lambatnya, V itu omega per K. Omeganya ini 10V, K-nya 2Pi. Berarti nanti 10 bagi 2, 5. Frekuensinya udah, periodenya udah, panjang gelombang, lambdanya. Lambda itu 2V per K. Berarti 2V, K-nya 2V, berarti 1 ya. Lambdanya berarti 1 meter. Nah, arahnya kemana? Ini lihat, dia negatif. Berarti kalau awalnya positif, kita gambarkan awal positif berarti kan puncak dulu, baru dia ke kanan ya. Ininya negatif berarti dia arahnya ke kanan. Simpangannya nanti tinggal dimasukkan. T ini diganti 1, X-nya diganti 1 juga. Nih. A-nya 0,02. Yang tadi omeganya ini kan. K-nya 2V. V-nya omega per K 5 meter per sekon. Frekuensinya omega per 2V 5 Hz. Periodenya 1 per 5. Lambdanya 1 meter. Ininya ke arah sumbu X positif. Ini tinggal 0,02 sin 8V ya. Nah, selanjutnya, suatu gelombang berjalan melalui titik A dan B yang berjarak 8 cm dalam arah A dan B pada saat T-nya 0, simpangan gelombang titik A 0.
Jika panjang gelombangnya 12 cm dan amplitudenya 4, tentukan simpangan titik B. Kita tahu simpangan awal itu asin omega T min Kx. Berarti asin omeganya ganti 2V per T kan? Kali T kecil min 2V per lambda kali X. Berarti asin 2V-nya keluarkan, T per T besar min X per lambda. Nah, ini di sini 2V T per T besar itu sama dengan ini. Pada saat fase titik A itu 3V per 2. Berarti T per T besar itu 3 per 4. Kita rubah. T per T besarnya 3 per 4. Ininya X per lambdanya. X-nya kan kita tahu 8 nih jaraknya. Lambdanya panjangnya 12. 8 per 12. Nanti tinggal V per 6. Ini 180 bagi 6 itu 30. Sin 30 itu setengah kan? Itu setengah kali 4. Berarti 2 cm. Nah, selanjutnya. Persamaan gelombangnya A sin ini dikali 8 VT plus 4 VX. Nah, panjang gelombang dan cepat rambat. V-nya lebih mudah ya. V-nya dulu omega per K. Omeganya yang mana? Ini kan? A sin omega T plus Kx. Berarti omeganya ini. Nih, 8 V. 8 VT, K-nya ini 4 V. Ya. V sama V coret, berarti kecepatannya 2 meter per sekon. Berarti ini ya. Nah, tinggal cari panjang gelombangnya. Lambda itu 2V per K. K-nya yang mana? K-nya ini 4V, berarti 2V dibagi 4V. Itu 0,5. Ya. Lambdanya 0,5, V-nya 2 meter per sekon. Nah, kita lihat. Jika periodenya T2 sekon, maka persamaan gelombangnya berapa? Dengan gambar seperti ini. Nah, dari gambar kita bisa dapat informasinya tadi. Amplitudenya ini kan, titik tertingginya 0,5. Lambdanya itu satu bukit, satu lembah. Berarti kan 4. Tadi periodenya ada di soal 2 sekon. Kita tahu persamaan umum gelombang karena dia merambatnya ke kanan, berarti di sini negatif kan? Asin omega T min Kx. Omeganya itu kan 2V per T, ya. Berarti karena T-nya 2, jadi boleh nulisnya 2V per 2. Nah, K-nya itu kan 2V per lambda. Berarti dua V per lambdanya berapa ini? 4. Tinggal masukin ke sini. 0,5 sin 2V per 2 T min 2V per 4 X. Nanti 2V-nya bisa kita keluarkan. Ya. Y 0,5 sin ini 2V-nya kita keluarkan. Berarti setengah T min 1/4 X. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, sebuah gelombang berjalan di permukaan air memenuhi persamaan ini. 0,03 sin 2V
60T min 2X. Cepat lambatnya kita tinggal nuliskan lagi 0,03. Ini dikalikan 2V kali 60, 120, ininya 4. Nah, ingat cepat lambat itu ini kan A sin, ini omega T min KX. Berarti omega itu cepat lambat itu V itu omega per K. Omeganya 120, K-nya 4. Berarti 120 bagi 4. Hasilnya 30. Nah, sekarang ke karakteristik gelombang. Karakteristik gelombang yang pertama itu dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Nah, mediumnya itu apa? Udara. Ya, udara adalah medium non-dispersi untuk gelombang bunyi. Nah, kalau gelombang mekanik yang merambat melalui medium non-dispersi, sepanjang perambatannya bentuk gelombangnya itu tetap atau tidak berubah. Nah, yang kedua, pemantulan gelombang atau superposisi dari gelombang pantul dengan gelombang datang akan menghasilkan suatu gelombang tegak. Nah, gelombang permukaan air mudah diamati dengan menggunakan tangki riak atau disebutnya tangki gelombang. Nah, pemantulan gelombang itu ada muka gelombang, ya. Di muka gelombang didefinisikan sebagai tempat kedudukan gelombang yang memiliki fase yang sama. Nah, pemantulan gelombang itu ada ini, ada sinar datang dengan sinar pantul. Nah, sekarang pembiasan gelombang. Sinar datang dari tempat yang dangkal dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar datang dari tempat yang dangkal ke tempat dalam dibiaskan melalui garis normalnya L-nya lebih dari I. Nah, contohnya ini, pada sedotan yang dimasukkan ke air. Nah, selanjutnya difraksi gelombang itu atau pelenturan gelombang. Lenturan gelombang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah yang disebut difraksi gelombang. Nih lihat, ini ada celah kecil, dia masuk gelombangnya, kemudian keluar. Jadi ini kan, ini namanya difraksi gelombang atau pelenturan gelombang. Nah, interferensi gelombang dipengaruhi oleh timbulnya gelombang-gelombang yang berpadu. Interferensi itu keterpaduan. Ada dua, ada interferensi yang saling menguatkan, ada interferensi yang saling memperlemah atau meniadakan. Ya. Kalau ini lihat sama. Ini berarti saling menguatkan, nanti jadinya bentuk gelombang yang besar. Tapi kalau ini berlawanan kan? Ini nanti akan saling meniadakan. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Artinya dia saling melemahkan. Nah, ini interferensi konstruktif. Dua gelombang A dan B mempunyai frekuensi dan amplitudo yang sama dan dalam fase yang sama. Nah, ketika dia bergabung, saling menguatkan, dia akan memiliki amplitudo dan frekuensi yang lebih besar. A dan B bergabung menghasilkan C, frekuensi dan amplitudonya lebih besar. Nah, ini kalau pada tali. Nah, bagaimana yang destruktif? Dua gelombang A dan B memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama, tapi beda fasenya 180 derajat. Ketika bergabung, maka dia akan saling melemahkan. Kedua gelombangnya, bentuk gelombangnya dia akan hilang. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.